dari kelompok 13 manajemen kualitas, kami akan menjelaskan tentang Chapter 12, yaitu Statistically Based Quality Improvement for Attributes. Nah, jadi pada dasarnya, attributes charts itu dikembangkan dengan cara yang mirip seperti variable charts. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu hanya pada jenis data yang digunakan, yang dimana attribute charts di sini kita itu fokus pada state of being, seperti cacat atau tidaknya suatu produk gitu lah ya. Nah, di sini terdapat 6 langkah utama dalam proses ini. Jadi yang pertama itu adalah identify critical operations. Artinya apa? Jadi kita itu mengidentifikasi bagian proses yang paling penting, yaitu bagian yang jika prosesnya itu tidak dilakukan dengan tepat, dapat berdampak negatif pada kualitas produk gitu. Lalu yang kedua adalah identify critical products characteristics, yang dimana di sini kita menentukan atribut penting dari produk yang akan mempengaruhi kualitas, seperti apakah produk tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu yang ketiga, determine whether the characteristic is a variable or an attribute. Nah, yang dimana langkah ini itu penting untuk menentukan jenis data yang akan digunakan sebelum memilih chart gitu. Lalu yang keempat, select the appropriate process chart, yang dimana kita ini memilih jenis chart yang sesuai gitu, seperti P chart, NP chart, C chart, atau U chart. Lalu yang kelima, di sini ada establish control limits and use the chart. Nah, yang dimana di tahap ini kita itu menetapkan batas kontrol dan mulai menggunakan chart untuk memonitor serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir atau yang keenam di sini adalah update the limits when change occur. Yang dimana artinya jika ada perubahan dalam proses, maka batas kontrol juga perlu disesuaikan agar tetap relevan gitu. Jadi keenam langkah ini itu menunjukkan bahwa attribute charts itu bukan hanya sekadar alat monitoring saja, tetapi juga bagian dari proses peningkatan quality secara terus-menerus. Halo semuanya. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai understanding attribute chart. Attribute chart adalah alat dalam pengendalian kualitas yang digunakan untuk memantau karakteristik produk atau jasa berdasarkan atribut. Atribut biasanya bersifat sederhana, seperti baik atau buruk, sesuai atau tidak sesuai, cacat atau tidak cacat. Berbeda dengan variable chart yang menggunakan ukuran angka seperti berat atau panjang. Atribut chart lebih fokus pada jumlah atau proporsi kesalahan dalam suatu proses. Dalam materi ini terdapat dua istilah penting, yaitu defect dan defektif. Defect berarti cacat atau kesalahan pada satu unit. Satu produk bisa memiliki lebih dari satu defect. Sedangkan defektif adalah unit secara keseluruhan yang dianggap tidak memenuhi standar. Jadi, jika satu produk memiliki satu atau beberapa cacat yang membuat tidak layak, maka produk tersebut disebut defektif. Ada 4 jenis atribut chart. Pertama, P chart, yaitu chart yang digunakan untuk memantau proporsi unit defektif. Kedua, ada NP chart, yaitu chart yang digunakan untuk memantau jumlah unit defektif dengan syarat ukuran sampel yang sama. Ketiga, ada C chart, yaitu chart yang untuk menghitung jumlah defect dalam satu unit atau area yang tetap. Keempat, ada U chart, yaitu chart yang menghitung jumlah defect per unit ketika ukuran sampel tidak selalu sama. Secara umum, atribut chart membantu perusahaan mengetahui apakah suatu proses masih berada dalam batas kendali atau tidak. Jika terdapat data yang melewati batas, maka perusahaan perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk melakukan penyebab masalahnya. Terima kasih. Berikutnya di sini adalah bagian dari attribute chart summary, yang dimana ini tuh ringkasan ya dari beberapa jenis control chart yang akan digunakan untuk data atribut gitu. Nah, sebelumnya perlu dipahami bahwa data atribut itu berbeda dengan data variabel. Kalau data variabel itu biasanya berupa angka yang kontinu ya, seperti waktu atau berat. Data atribut itu lebih ke bentuk kategori gitu, misalnya kayak produknya cacat atau tidak, atau jumlah cacat dalam suatu unit gitu. Nah, dalam attribute chart itu ada 4 jenis chart utama yang paling sering digunakan, yaitu P chart, NP chart, C chart, dan juga U chart. Nah, yang pertama itu adalah P chart. P chart ini digunakan untuk mengukur proporsi cacat dalam suatu sampel. Jadi yang dilihat ini adalah persentase atau rasio produk yang cacat dibandingkan dengan total sampelnya. Biasanya P chart ini digunakan ketika ukuran sampelnya itu bisa berbeda-beda gitu. Lalu yang kedua ini ada NP chart. Nah, kalau P chart tadi itu melihat proporsi, kalau NP chart ini melihat jumlah cacat secara langsung gitu lah ya. Jadi bukan dalam bentuk presentase, tapi lebih ke jumlah unitnya, unit cacatnya. Nah, namun syarat ukuran sampelnya itu harus tetap atau harus konstan gitu.
Lalu yang ketiga ini ada C-chart. C-chart ini digunakan untuk menghitung jumlah cacat dalam satu unit. Misalnya, berapa banyak kesalahan dalam satu dokumen atau berapa banyak defect dalam satu produk. Yang dimana chart ini itu digunakan ketika ukuran area atau unitnya itu yang diamati itu tetap. Lalu yang terakhir di sini ada U-chart. U-chart di sini mirip dengan C-chart, tapi U-chart ini tuh lebih fleksibel karena digunakan ketika ukuran sampel atau area pengamatannya itu tidak konstan. Jadi yang dihitung di sini adalah jumlah cacat per unitnya. Nah, selain memahami jenis chartnya, kita juga perlu memahami konsep control limit, yaitu batas atas atau upper control limit atau UCL, dan juga batas bawah atau lower control limit atau LCL, yang dimana batas ini itu digunakan untuk melihat apakah suatu proses itu masih dalam kondisi terkendali atau tidak. Nah, kalau misalnya datanya itu masih berada di dalam batas tersebut, berarti prosesnya itu masih stabil. Tapi kalau ada yang melewati batas, itu menandakan adanya masalah yang perlu dianalisis lebih lanjut. Nah, lalu di bagian bawah materi ini juga ditampilkan konsep bathtub shape hazard curve. Nah, yang dimana kurva ini itu menggambarkan tingkat kegagalan suatu produk secara sepanjang waktu gitu. Nah, di awal penggunaan, tingkat kegagalan itu biasanya tinggi karena masih ada kemungkinan cacat di awal gitu, karena produknya kan baru ya. Lalu kemudian itu masuk ke fase useful life, yang dimana tingkat kegagalannya itu relatif stabil dan bahkan rendah gitu. Lalu di akhir, saat produk itu mulai aus atau usang, tingkat kegagalan akan meningkat kembali. Jadi jika kita lihat dari keseluruhan materi ini, kita itu bisa melihat bahwa attributes chart itu tidak hanya membantu dalam memonitor kualitasnya saja, tapi juga membantu perusahaan dalam memahami pola kegagalan dan juga mengambil keputusan untuk perbaikan proses, seperti itu. Oke, baik. Untuk submateri yang selanjutnya yaitu terkait reliability models, yaitu di mana ada beberapa models yang mendukung dalam submateri kali ini. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terkait reliability models. Reliability models adalah model yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan suatu produk atau sistem selama periode waktu tertentu. Salah satu model yang dijelaskan pada teks adalah Bad Accept Hazard Function, yang mana model ini itu menunjukkan bahwa tingkat kegagalan produk itu biasanya tinggi pada awal penggunaan, kemudian menurun selama masa pakai normal, dan meningkat kembali ketika produk sudah tua atau mendekati akhir umur pakainya. Contoh seperti pada peralatan elektronik rumah tangga, kerusakan itu sering terjadi di awal pemakaian atau setelah digunakan bertahun-tahun. Oleh karena itu, perusahaan itu sering menawarkan kontrak servis tambahan, padahal pada masa tersebut produk justru berada pada kondisi paling stabil dan kecil kemungkinan rusak. Model berikut adalah series reliability, yang mana pada reliability seri ini sendiri itu pada sistem seri yang pada gambar yang saya tunjukkan di situ terdapat rumus reliabilitas sistem seri, yaitu terkait R, S sama dengan P, yaitu ada X1, X2 hingga nanti di Xn-nya. Dan juga selain sistem seri terdapat juga parallel reliability atau reliability paralel, yang mana pada sistem paralel itu sistem masih dapat berfungsi walaupun satu komponen mengalami kegagalan karena terdapat komponen cadangan atau backup system. Sistem ini juga itu disebut sistem redundant. Nah, itu rumus pada gambar yang saya tunjukkan ini menunjukkan bahwa reliabilitas paralel itu dihitung berdasarkan probabilitas semua komponen gagal secara bersamaan. Dengan adanya cadangan, reliabilitas sistem itu menjadi lebih tinggi dibandingkan sistem seri yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, berbagai sistem, khususnya sistem paralel, ini sering digunakan pada teknologi penting seperti server komputer, pesawat, kereta, dan pembangkit listrik agar operasi tetap berjalan meskipun terjadi kerusakan pada salah satu komponennya. Nah, selanjutnya kita akan membahas case tentang Decision Science Institute yang baru-baru ini bertugas sebagai ketua track untuk manufacturing track. Nah, sebanyak 174 penulis itu mengumpulkan makalah ke track ini dengan harapan makalah mereka akan diterima dan mendapatkan kesempatan mempresentasikan penelitian kepada rekan-rekan dari keseluruhan dunia. Nah, ke 174 makalah tersebut dikirimkan kepada para reviewer dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, kemudian kodenya adalah R sama dengan ditolak,
T sama dengan table topic atau tingkat penerimaan lebih rendah, F sama dengan presentasi sesi penuh, dan FY sama dengan sesi penuh dan direkomendasikan untuk kompetisi makalah terbaik. Nah, salah satu tantangan dalam analisis statistiknya adalah menentukan cara menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan hasil analisis. Nah, dari data ini kita akan mengembangkan pertanyaan penelitian lalu menggunakan alat statistik dari bab yang sudah kami bahas untuk menganalisis data. Nah, untuk memulai analisisnya, kita membuat beberapa pertanyaan penelitian atau research question. Yang pertama adalah beberapa distribusi keputusan keseluruhan untuk setiap kategori seperti R, T, F, dan FY. Kemudian seberapa konsisten penilaian antar reviewer atau inter-rater reliability. Dan yang ketiga, reviewer mana yang paling aktif atau lengkap memberikan review. Dan kemudian yang keempat, apakah ada perbedaan signifikan dalam keputusan antar reviewer. Dan yang kelima, berapa tingkat penerimaan atau acceptance rate secara keseluruhan. Nah, kita masuk pada data dan perhitungannya. Berikut adalah data dan perhitungannya dengan total keputusan per reviewer atau estimasi berdasarkan tabel. Untuk kategori R, reviewer 1, 2, dan 3 sebanyak berikut. Kemudian langsung masuk di sini terdapat beberapa kategori 5 kategori. Yang pertama kategori reject, kemudian table topic dengan jumlah berikut, dan full session dengan jumlah berikut, dan best paper dengan angka berikut, kemudian missing dengan jumlah berikut, dengan total reviewer 1 sebanyak kurang lebih 164, reviewer 2 137, dan reviewer 3 154. Nah, keputusan akhir papernya untuk reject sebanyak 21 paper atau kurang lebih 12%, kemudian table topic sebanyak kurang lebih 29 paper dengan presentase 17%, dan full session sebanyak 106 paper dengan persentase 61%, dan best paper nomination sebanyak 18 paper dengan estimasi persentase kurang lebih 10%. Dan acceptance range untuk paper yang diterima adalah sebagai berikut, dengan jumlah total 88% acceptance rate-nya. Kemudian berikut ada distribusi keputusannya atau estimasi keseluruhan dari 174 paper, dan kelengkapan review per reviewer. Nah, berikut saya akan menyediakan tabel ringkasan statistik per reviewer. Nah, kemudian kita beralih pada analisis statistik yang lebih rinci. Untuk yang pertama ada analisis yang pertama adalah uji proporsi dengan tingkat penerimaan sebagai berikut. Dan yang kedua, kita akan menyediakan analisis missing value dengan cara total slot review sama dengan jumlah paper dikalikan dengan 3 reviewer sama dengan 522 slot dengan hasil sebagai berikut. Nah, reviewer 2 memiliki missing value yang sangat tinggi. Ini merupakan masalah proses manajemen yang serius. Dan untuk yang ketiga, kita akan menganalisis konsistensi antar reviewer atau inter-rater reliability. Nah, dari sini kita menemukan perbedaan yang sangat mencolok dalam standar
penilaian. Nah, rentang reject rate dari 1,9% hingga 11% menunjukkan inkonsistensi sistemik. Nah, idealnya reviewer memiliki kalibrasi sesi kalibrasi sebelum proses review. Nah, kemudian yang terakhir kita akan merekomendasikan untuk pengambilan keputusan bagi case. Nah, untuk yang di sini ada 5 rekomendasi. Untuk yang pertama, sistem pengingat reviewer, yakni reviewer 2 dengan 21,3% missing value perlu sistem deadline yang lebih ketat. Dan yang kedua, kalibrasi kriteria dengan rubrik standar yang perlu dibuat agar reject rate tidak berbeda 6 kali antar reviewer. Dan yang ketiga, kebijakan paper tanpa review lengkap. Harus ada prosedur jelas untuk paper yang hanya mendapat 1-2 review. Kemudian yang keempat, transparansi nominasi best paper, yakni reviewer 3 hanya memberi 3 nominasi FY vs reviewer 1 yang memberi 18. Perlu panduan yang lebih jelas lagi. Dan yang kelima, tracking untuk keputusan akhir, yaitu ketika reviewer berbeda pendapat, seperti misal 1 reject, 1 FY, perlu mekanisme tie breaking yang transparan. Nah, selesai pembahasan case dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.